Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian banyak nikmat kondangan pada pagi hari ini, siang, malam, besok, kita masih menyempatkan diri untuk bersilaturahim, untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita, kondangan kesana kemari pun tidak kalah manfaatnya dengan mengkaji ilmu dan begitu sebaliknya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang masalah kesimpulan sebagian ulama tasawuf untuk mengelompokkan dosa itu dalam 17 macam dosa yang bersumber dari anggota badan yang kita miliki. Jadi mungkin sebenarnya entry daripada dosa kita lebih banyak, cuman yang bisa meraih lebih mudah atau bisa meraih itu apa ya? Dirangkum, bukan soal bahasa Inggris ini, kadang-kadang suka error. Dirangkum menjadi 17. Saya ulangi lagi mungkin bahwa dari 17 itu arba'atun fil qalb, ada 4 sumber dosa yang bersumber itu di dalam hati. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah al-israr al-maksiyah, yaitu terus-menerus memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat. Jadi seolah-olah yang namanya berbuat maksiat itu sudah melekat dengan panggilan hatinya. Kemudian al-qunut min rahmatillah, yaitu mengingkari rahmat Allah, mengecilkan rahmat Allah. Kemudian wal amnu min makrahihi. Jadi yang berikutnya adalah tidak mengamankan dirinya dari apa-apa yang dimurkai sama Allah. Jadi ada kecenderungan untuk menyepelekan dosa. Itu penyepelekan seperti itu adalah sikap badan yang didorong oleh sikap batin. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat sebuah perbuatan itu berbahaya atau tidak, berdosa atau tidak, itu tergantung bagaimana hati kita menyikapinya dulu. Setelah hati bersikap, baru muncul dalam sikap madhahirul jawari, baru sikap yang kelihatan baru akan kelihatan. Setelah hatinya memiliki pendapat kepada sesuatu itu, setelah tahu dia dosa, apakah dia mau meremehkan atau tidak. Jadi itu kecenderungan hati. Kemudian wa arba'atun fil lisan, 4 sumber dosa itu ada dalam lisan. Yang pertama syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Saya rasa ini sudah kita terangkan cukup panjang lebar kemarin masalah kesaksian palsu. Kemudian wa qadful muhsan, yaitu memfitnah perempuan atau istri sendiri berzina sehingga mengakibatkan dia dihukum rajam. Kemudian wasihar. Sihar itu maksudnya adalah rapalan-rapalan yang memang itu bagian daripada sihir. Kemudian yang berikutnya adalah al-yaminul humus, yaitu sumpah yang berlebihan yang tidak mungkin dapat dipenuhi. Jadi kayak sumpah-sumpah seperti berani disambar geledek dan sebagainya, hanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang sebenarnya itu batil menjadi hak, dan sebaliknya sesuatu yang tadinya hak itu menjadi batil. Termasuk yang kemarin kita bahas, misalnya kayak sumpah pocong dan lain sebagainya, itu termasuk al-yaminul humus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasalah satu fil batin. Tadi 4 di dalam hati, kemudian 4 di dalam lisan. Yang sekarang adalah 3 sumber dosa yang berawal dari perut. Wahya syurbul khamar, yaitu
meminum minuman keras. Minuman keras macam-macam ya. Dari yang mulai kadar alkoholnya 1, 5 sampai 75 sampai 100%. Tergantung seberapa berani gitu ya. Di offroad, di dalam ember, apa semua masuk. Dari yang alkohol 70% campur autan, campur kuningan, campur semua gitu ya. Tergantung keberanian. Wa aklu malal yatim zulman. Kemudian yang berikutnya adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan menzalimi. Ini biasanya memakan harta anak yatim secara zalim itu banyak terjadi dalam urusan pembagian harta warisan. Jadi dalam pembagian harta warisan di mana anak-anak yatimnya itu masih kecil, ya. Kemudian orang-orang yang kebetulan menjadi wali mereka, atau yang kebetulan yang menjadi wali mereka itu pun bukan orang yang mendapatkan warisan, dia memanfaatkan, kemudian membuat trik-trik dan lain sebagainya seolah-olah dia juga berhak, dan malah si yatimnya sendiri tidak menikmati hasilnya karena yatimnya itu masih kecil. Nah, kebanyakan yang makan harta anak yatim ini kecenderungannya sering terjadi dalam urusan pembagian harta warisan. Mungkin ini bisa dibuka dalam ayat-ayat pertama dalam surat An-Nisa. Nah, itu banyak sekali dibicarakan seperti itu. Contohnya misalnya ada juga waktu zaman Arab Jahiliyah, misalnya ada orang yang katakanlah menikahi seorang yatimah maksudnya, yatim perempuan, hanya karena hartanya. Banyak kejadian. Jadi ada seorang yatim, kemudian ditinggalin harta oleh bapaknya, kemudian dia menikahi anak yatim ini, perempuan ini, bukan karena cinta, bukan karena tanggung jawab, tapi karena harta. Itu termasuk bagian daripada dosa seperti ini. Ya. Kemudian wa aklu riba wa huwa ya'lam. Kemudian memakan harta riba dan dia tahu bahwa itu riba. Berbeda dengan kalau kita tidak tahu. Ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas panjang lebar masalah riba karena hampir setiap orang yang bersinggungan dengan bank konvensional menganggap bahwa bunga yang ada dalam hukum perbankan konvensional itu adalah riba. Malah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nisbah dalam bank-bank syariah pun masih tetap mengandung unsur riba. Karena sebenarnya nisbah itu hanya perubahan terminologi dari bunga, gitu kan. Jadi banyak sekali produk-produk bank syariah sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bedah DNA-nya itu sebenarnya sama dengan bank konvensional, hanya terminologinya menggunakan terminologi syariah. Sehingga ada beberapa bank dalam promosinya itu mereka mengklaim paling syariah, gitu kan? Seperti bank muamalat paling syar'i karena dia paling duluan, yang lain itu ngekor misalnya. Kan? Tapi terus terang saja bank konvensional yang pertama kali menerapkan syariah itu justru Citibank, justru banknya Yahudi, gitu. Karena dia tahu market terbesar khususnya di Amerika untuk menginvestasikan uangnya itu adalah orang-orang Timur Tengah yang tidak suka dengan bunga, sehingga bunganya itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, di sini Citibank akhirnya mengeluarkan produk syariah pertama, kemudian diikuti oleh bank konvensional di negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi riba itu bukan hanya dalam urusan bank saja sebenarnya, banyak ya. Mohon maaf, mungkin kalau saya lihat orang-orang yang suka mengaku-ngaku koperasi, bank keliling gitu ya, BPR atau apalah. Tapi kalau kita lihat bunga hariannya itu tinggi sekali gitu ya. Malah kadang-kadang sebelum kita menerima aja sudah dipotong komisi, potong ini, potong itu. Nah, jadi orang yang melakukan bisnis seperti itu, saya khawatir itu benar-benar memang kelihatannya sangat riba. Makanya saya pernah di sekitar Masjid Baitul Muttaqin saja, saya cukup sulit mengusir orang-orang yang ternyata kalau saya lihat dulu di dekat rumah saya itu ada satu orang tuh sampai ngutang ke 4-5 orang rentenir gitu.
Dia jual makanan kecil, jual warung, setiap hari keuntungannya cuma untuk bayar bunganya doang kadang-kadang. Ini ironis ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bergerak dalam emosi seperti itu. Itu adalah 3 dalam perut ya, 3 sumber dosa yang berasal dari perut. Sebenarnya di sini adalah bukan minuman keras saja, termasuk makanan juga ya, makanan-makanan yang haram. Minal akli wa syurbi, wa aklu malal yatim, yaitu memakan harta anak yatim dan memakan harta riba. Wa ithnatani fil farj, kemudian ada 2 dosa juga yang berasal dari kemaluan, yaitu apa? Az-zina wal liwat. Liwat itu mendatangi lewat pintu belakang, itu nggak boleh. Zina mendatangi dari pintu depan tapi nggak halal, ya, tidak dengan nikah. Nah kalau liwat, sebenarnya kata-kata liwat di sini pun termasuk walaupun kita dengan istri sendiri sekalipun, gitu ya. Dengan istri sendiri sekalipun kalau kita mendatanginya lewat belakang, pintu belakang Pak, bukan lewat belakang tapi pintu depan. Ini mendatanginya benar-benar lewat pintu belakang, itu termasuk dosa besar sebenarnya. Karena ya terus terang saja kebanyakan penyakit itu kan bersumber di situ. Jadi secara anatomis yang namanya pintu belakang itu kan bukan untuk masuk Pak, itu untuk keluar Pak. Sehingga ketika dipakai untuk masuk, wajar kalau mudah rentan luka. Ya Pak Dokter ya. Saya nggak tahu, mohon dikoreksi Pak Dokter ya. Jadi secara anatomis pintu belakang itu untuk keluar bukan untuk masuk. Nah ketika dimasukin otomatis timbul luka dan lain sebagainya. Agama sudah mengajarkan seperti itu. Sehingga orang yang mendatangi istrinya sekalipun dari pintu belakang itu termasuk dalam kategori dosa besar, apalagi mendatangi orang lain gitu ya. Istrinya sendiri pun dikatakan seperti itu. Wa itnatani fil yadaini, kemudian 2 dosa besar juga yang bersumber dari tangan, yaitu al-qatlu was-sariqah, yaitu membunuh dan mencuri. Nah, membunuh dan mencuri. Nah, pada zaman dulu membunuh dan mencuri di sini kan kelihatan kasat mata dengan tangan. Nah sekarang membunuh dengan mencuri tidak perlu juga dengan tangan kan. Istilahnya dengan mengangkat telepon, dengan ngomong ke orang aja kita sudah bisa membunuh orang dan lain sebagainya. Kemudian mencuri tidak harus mencuri dengan tangan kan, mencuri dengan berbagai macam cara. Tapi ini merupakan sebuah statement klasik bahwa yang namanya pembunuhan dengan pencurian itu termasuk kategori produk dosa yang dilakukan melalui tangan. Kemudian wahidatun fi jami'il jasad, kemudian ada satu dosa besar yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita selain yang disebutkan tadi sumber-sumbernya, yaitu apa? Uququl walidain, yaitu berkhianat kepada orang tua. Apa ya? Uquq itu bukan berkhianat saja Pak, tapi apa namanya? Durhaka. Nah, uquq itu dari kata-kata aqqa ya'uqu, artinya adalah memotong. Aqiqah itu artinya adalah memotong. Bisa juga memotong leher, menyembelih, bisa juga memotong rambut. Kenapa sampai menggunakan istilah uququl walidain? Kenapa durhaka kepada orang tua sampai menggunakan istilah memotong, menyembelih? Itu saking kerasnya perbuatan durhaka kepada orang tua sampai dalam terminologi agama menggunakan istilah uquq, menggunakan istilah memotong. Yang termasuk dalam kategori uququl walidain, yang termasuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Di sini dikatakan wa jumlatu uquqihima ayyuqsima alaihi fi haqqin fala yabir yaqismuhuma, yaitu ketika kedua orang tuanya itu marah untuk kebenaran, kemudian diabaikan oleh si anak itu termasuk durhaka. Jadi misalnya seorang anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian orang tuanya marah, sampai marahnya itu nyumpahin. Anak itu disumpahin karena kesalahan dia, tapi dia tidak mau berubah, tidak mau mengabaikan apa yang dimarahkan sama orang tua. Ini termasuk uququl walidain. Kemudian yang berikutnya adalah wa insalahu hajatan fala yu'tihima, yaitu ketika orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, kemudian anaknya menolak. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Jadi jangan sampai mumpung kita mampu, mumpung kita ada, apapun yang diminta sama orang tua kalau bisa harus kita penuhi. Ini ada suatu peristiwa, suatu saat
Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan kepada Rasulullah seolah-olah bukan Abdullah bin Umar. Ada seorang sahabat datang kepada Umar menceritakan bapaknya itu mengambil harta dia. Mengambil harta itu maksudnya apa ya? Sebenarnya tidak mengambil tapi meminjam harta itu loh, memakai apa yang dia miliki. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar seolah-olah Sayyidina Umar itu akan memarahi orang ini, akan memarahi bapaknya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi ini merupakan sebuah indikator bahwa apapun yang ingin diminta oleh bapaknya, harta sekalipun sebenarnya pada hakikatnya di mata Allah itu harta seorang anak itu milik bapaknya. Tapi tidak serta-merta kemudian ditafsirkan mentang-mentang kita sebagai seorang bapak kemudian memiliki anak dan seluruh hartanya kemudian kita seenaknya saja, tidak, ya. Tapi seandainya ada orang tua yang menggunakan harta anaknya sekalipun, sesungguhnya itu dibolehkan dalam kacamata agama. Karena dikatakan bahwa anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi wa in sa'alahu hajatan falyu'tihima, seandainya kedua orang tua itu meminta hajat kepada anaknya kemudian tidak diberikan, maka itu termasuk daripada durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian ini adalah tadi kira-kira mudah-mudahan hitungannya 17 ya. 4 di hati, kemudian 4 di lisan, kemudian 3 dari dalam perut, kemudian 2 di kemaluan, kemudian 2 di tangan, kemudian ada 1 tadi ketinggalan ya, 1 di kaki. Nah, dosanya di kaki itu apa dosa besar? Kalau di sini dikatakan wahya al-firar min az-zahab, an yafirul wahid min itsnaini wal 'ashruna min al-'ashrin wal 'ashara min al-'ashrin, yaitu ketika kita lari meninggalkan zahab. Zahab itu artinya barisan untuk berperang di jalan Allah. Jadi maksudnya ketika kita dengan sengaja menghindar dari urusan-urusan sosial, keagamaan. Ini kalau dikatakan jihad mungkin terlalu jauh ya. Kalau dikatakan jihad berperang terlalu jauh. Let's say misalnya ada sebuah kegiatan upaya untuk membangun masjid atau membangun sekolah, yayasan di depan rumah, di depan mata kita. Kemudian setiap kali ada orang yang minta sumbangan, setiap kali mau didatangin sama ketua panitianya, setiap kali mau ditelepon dan lain sebagainya, dia selalu excuse. Dia selalu menghindar, diajak rapat nggak mau, soalnya takut dimintain. Maka ketika kaki ini menghindar dari barisan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu termasuk dosa besar. Itulah dosa yang diakibatkan oleh kaki. Bukannya datang ke tempat maksiat, datang ke tempat maksiat sudah pasti dosa besar. Tapi di sini katakan lari meninggalkan urusan jihad di jalan Allah itu merupakan dosa besar. Nah, akhirnya dari 17 dosa itu, 17 entry dosa yang selama ini bersumber dari badan kita, itu biasanya kita bingung bagaimana kita mendeskripsikan bahwa sebuah dosa itu termasuk dosa besar atau dosa kecil. Nah, kemudian nanti kita akan melihat paling tidak 3 bentuk dosa yang berhasil disimpulkan dari semua amal perbuatan kita. Yang pertama adalah ma ya'lamu isti'dhamuhu iyyaha. Kita tahu, pertama adalah dosa yang kita ketahui bentuk volumenya, yaitu kabair. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah dosa yang kita ketahui seberapa besarnya. Ini termasuk yang kabair. Kemudian yang kedua, wa ila ma ya'lamu annaha ma'ludatun bis-shaghir. Kemudian kita juga mengetahui bahwa dosa-dosa ini termasuk yang shaghair. Nah, kemudian yang ketiga, wa ila ma yashukku fihi fala yadri hukmuhu. Nah, ini yang ketiga ini kadang-kadang adalah kita terjebak dalam situasi yang dilematik, apakah ini termasuk shaghair atau kabair. Jadi biasanya kita dalam menghadapi sebuah perbuatan dosa itu
berhadapan dengan tiga hal. Pertama, kita tahu ini kabair, yang kedua kita tahu ini shaghair, kemudian yang ketiga kita nggak tahu ini termasuk kabair atau shaghair. Nah, kemudian di sini perlu kita ketahui bahwa i'lam anna shaghirah takbur bi asbab. Kita harus tahu bahwa ada dosa-dosa kecil yang namanya shaghair yang bisa menjadi dosa besar atau kabair dengan beberapa sebab. Ya. Jadi kita jangan meremehkan bahwa di sana ada dosa-dosa kecil yang berpotensi menjadi dosa besar, menjadi kabair. Di mana kabair itu harus ditobati dengan taubatan nasuha. Yang pertama, ini yang pertama ya, dosa-dosa kecil yang berpotensi menjadi besar. Al-israr wal muwazabah, yaitu dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini masing-masing pasti punya contoh. Masing-masing pasti punya kebiasaan. Kita tahu bahwa dosa itu kecil, tapi ketika itu kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, malah kita menemukan keasyikan di situ, maka dosa yang kecil itu bisa menjadi besar, Pak. Contohnya apa, Pak ya? Coba kalau ada yang mau ngasih contoh mungkin sesuai dengan kebiasaan dia. Ya? Ngintip. Zaman dulu misalnya ketika kamar mandi itu kan di kampung-kampung itu banyak di luar dia. Pertama lewat nggak sengaja, ada yang mandi tiap jam segitu kan? Jam 7 pagi, jam setengah 7 lewat ada yang mandi, kelihatan. Besoknya lewat lagi, jam segitu lagi. Tadinya agak kelihatan, sekarang kelihatannya agak banyak. Lama-lama ketagihan tuh. Walaupun tadinya nggak ada tujuan, nggak ada apa, tiap jam setengah 7 lewat terus tuh. Ya cuma melihat doang, ngintip. Tapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus, maka jangan salah, dosa kecil, kalaupun toh kita anggap itu kecil, itu akan menjadi besar. Zina mata katanya kan, gitu. Maka itu berpotensi menjadi dosa besar. La shaghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Karena apa? Dosa itu tidak ada yang kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Dan dosa itu tidak ada yang besar kalau diakhiri dengan istighfar. Jadi di satu sisi ini merupakan sebuah ancaman, di satu sisi juga merupakan sebuah optimis. Tidak ada dosa yang dikatakan kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang dikategorikan besar kalau selalu diakhiri dengan istighfar. Artinya apa? Allah itu Maha Pemurah. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia bertobat, Allah akan mengampuni. Tapi sebaliknya, sekecil apapun itu dosa, kalau dia lakukan terus-menerus, itu tetap nanti suatu saat akan menjadi kabair. Karena apa? Tiap hari dilakukan, Pak. Memang dosanya sedikit, tapi ketika dilakukan terus-menerus ini akan berbahaya. Contoh, nggak usah saya nyebutin dosa, cermin aja, Pak. Cermin coba, nggak usah dilap, taruh aja, kena debu, ya, kemudian kena angin, debunya kena hujan, akhirnya berkerak, nempel. Lama-lama setahun aja, coba bersihin. Yang tadinya debu halus, kemudian kena air, kemudian nempel, kemudian kejemur, kering, bekarat, dan menumpuk terus-menerus selama setahun, maka itu sudah menjadi kotoran yang sangat serius. Nggak mudah untuk kita hilangkan. Jadi nggak perlu yang namanya cermin itu harus dikotorin sama jelaga dengan debu sekalipun. Kalau tiap hari terus-menerus dibiarkan nggak kita bersihkan, maka cermin itu akan menjadi kotor dan sulit untuk dibersihkan. Batu saja, Pak, ketika ditetesin oleh air kan begitu kan, dalam peribahasa kan begitu. Sedikit demi sedikit ketika air itu menetes di batu, maka bisa melubangi batu yang sekeras apapun. Itu adalah tetes air. Begitu juga dengan dosa. Ketika dosa kecil kita lakukan secara terus-menerus sampai kita menganggap itu sudah bukan dosa lagi, ini yang berbahaya. Berarti kita sudah memelihara kerak di dalam hati kita. Dan itu kalau sudah lama, Pak, itu sulit sekali untuk mencongkelnya, Pak. Sehingga ketika kita mencongkel
katakanlah debu yang ada dalam cermin ketika itu sudah menjadi keras, mengerak, kejemur, itu nggak bisa lagi dengan lap. Pakai apa coba? Lem biru. Kemarin saya ngebersihin kaca di atas meja sama tukang. Pak, tolong bisa beliin silet nggak? Buat apaan? Ini buat ngebersihin kotoran yang ada di atas kaca di atas meja. Bayangkan, karena saking lamanya sehingga harus dikikis dengan silet. Itulah kebiasaan kecil yang kalau kita biarkan terus menerus dan menjadi tabiat, menghilangkannya itu susah, Pak. Perih, pedih, coba aja coba. Bapak punya satu kebiasaan buruk yang dipelihara dari kecil, coba sekarang dihilangkan. Wah, penderitaannya susahnya minta ampun. Contohnya apa coba? Hah? Rokok. Betapa menderitanya orang yang mau meninggalkan rokok. Padahal seandainya dulu nggak coba-coba. Awalnya kan obat waktu SMP kelas 2. Nyoba, ada yang dari SD juga kan. Saya itu ngelokok dari umur 7 tahun dikasih kelobot tanpa tembakau. Sama bapak saya yang ngasih. Jadi kalau habis makan petek rame-rame itu di keluarga, bapak saya ngelintingin kelobot. Bapak tahu kelobot daun kawu kalau kata orang Sunda. Tapi nggak pakai bako. Jadi saya dari umur 7 tahun tuh udah melepus tuh begitu tuh kalau habis makan gitu. Sama bapak saya. Gede dikit, kelas 6 ditaruhin bako dikit. Gitu kan. Lama-lama udah jadi perokok. Susah ngilanginnya, Pak. Berat sekali. Itu contoh hal yang sepele ketika kita biarkan terus-menerus, ya akhirnya menderita. Betapa banyak orang yang pengen ninggalin kebiasaan merokok sampai ngeluarin uang jutaan, terapi ke dokter, gagal, tobat, merokok lagi dan seterusnya. Saya alhamdulillah, saya sudah 10 tahun berhenti merokok, lebih daripada 10 tahun berhenti merokok. Tapi mulai sisa lagi. Tapi nggak kecanduan, Pak. Cuman sehari sekali doang, pagi doang. Benar, itu contoh, Pak ya. Contoh ternyata hal yang kecil. Nah, karena apa? Ini juga termasuk kebalikannya. Jadi dalam dosa yang kecil kalau kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi dosa besar. Sama kebalikannya, mafhumul mukhalafahnya adalah sunnah yang kecil kalau dilakukan terus-menerus itu akan mendatangkan pahala yang besar. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya pekerjaan yang dimaksud di sini adalah sunnah adalah yang dilanggengkan dan dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit gitu. Bapak misalnya punya kebiasaan tiap kali ke masjid mau sholat jamaah selalu masukin duit cuma 1.000 perak, Pak. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi refleks, otomatis saja Bapak kalau mau ke masjid selalu nyari recehan. Kalau orang mau masuk ke masjid, tangannya merogoh kantong nyari uang, itu sudah suatu tindakan yang luar biasa. Karena apa? Sedekah walaupun sedikit sudah menjadi refleks dan gestur badan dia ini. Jadi sedekah ke masjid nggak perlu harus jutaan, puluhan juta, 10 tahun sekali, tidak. Setiap hari, setiap mau sholat jamaah, naruh 1.000 perak itu jauh lebih mulia. Karena apa? Yang dilihat sama Allah tuh bukan nilainya, tapi dia menjaga kebiasaan baiknya untuk didawamkan terus-menerus. Ini mafhumul mukhalafahnya seperti itu. Seburuk-buruknya dosa adalah dosa yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan sebaliknya, sebaik-baiknya amal itu adalah amal yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Sederhana kan? Jadi mari setelah kita mempelajari bab taubat itu, mari kita tinggalkan sedikit demi sedikit dosa-dosa yang selama ini menjadi keasikan kita, yang susah untuk kita tinggalkan, ya kita upayakan lah. Ya, toh selama 12 jam kita nggak merokok juga bisa, kok nggak apa-apa. Gitu. Bisa kan 12 jam, walaupun setelah itu semalaman bisa habis bungsi Samsung. Gitu. Balas dendamnya begitu. Ya. Yang pertama adalah al-israr wal muwazawah, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah dosa besar. Volume dosanya menjadi dosa besar. Kemudian ayastasghira adzan, yaitu mengecilkan dosa. Nah ini mengecilkan dosa, menganggap kecil, menganggap remeh. Contoh, ini contoh yang ini bisa menjadi perdebatan juga di antara kita. Kita kebiasaan ngasih
ngasih tips. Awalnya suap, kemudian kita terjemahkan menjadi tips, menjadi ungkapan kadedeh kalau kata orang Sunda bilang, menjadi ucapan terima kasih. Ini kan subuhan, bukan subuhan, ini sengaja dibikin bias. Habis ngurusin KTP di kelurahan, nyelipin 10.000 gitu kan. Ini kan udah kebiasaan kita dari dulu seperti itu. Susah untuk, padahal orang itu juga nggak minta. Kemudian untuk menjustifikasi apa yang kita lakukan, kita katakan, ini kan sedekah. Gitu ya. Ada nggak Pak yang suka berpikiran seperti itu? Cuma 10.000 ini. Ingat, jangan dilihat 10.000-nya. Tapi kan ini saya anggap aja sedekah. Sekarang kalau misalnya sedekah, saya tanya, Anda memberikan uang 10.000 di kelurahan, orang di kelurahan petugas yang mengurusi KTP. Apakah kita akan memberikan uang 10.000 kepada pengemis yang nongkrong di depan gerbang kelurahan? Berapa? 1.000. Nah, berarti kan statement kita mengatakan bahwa kita ngasih 10.000 kepada petugas kelurahan yang datang ke kelurahannya itu pakai motor, di rumahnya juga punya TV, anak-anaknya juga sekolah, mampu, dia juga digaji lumayan besar setiap bulan, kok kita masih sedekahin? Dan yang melakukan itu bukan kita aja, malah setiap hari dia membawa uang sedekahnya lebih besar daripada gaji bulanan dia. Dalam satu hari 20 orang aja ngurus KTP, udah berapa di kantongnya? Udah 150.000 lah minimal. 150.000 kali 20 hari berapa Pak? Lebih besar daripada gaji bulanan dia, sedekahnya doang. Nah ini kan. Jadi kalau memang kita, sehingga saya berani mengatakan begini, kalau kita memberi 10.000 kepada petugas kelurahan yang ngurusin KTP kita, padahal dia sudah digaji sebagai sedekah, tapi kita juga memberikan uang yang sama jumlahnya kepada pengemis yang nongkrong di depan kelurahan, baru kita boleh menjamin bahwa dia juga melakukan sedekah sama orang di dalam. Tapi kalau kepada orang yang di dalam kita ngasih 10.000, kepada pengemis 1.000 perak, nah berarti yang di dalam itu sedekah atau suap? Ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah ini kan kebiasaan seperti itu Pak. Udah tahu di situ ada tulisan dilarang memberikan macam-macam, masih aja. Kenapa? Udah biasa. Padahal kita masih sholat, kita masih puasa, kita ngaji. Nah yang jadi persoalan juga, kita memberikan uang itu kepada orang itu karena posisi dia sebagai petugas atau bukan? Dijamin bahwa yang kita berikan itu adalah suap kalau kita memberikan dalam posisi dia sebagai petugas yang terkait dengan pekerjaannya. Ini yang berbahaya. Ayastasghir bidzanbi. Kemudian kita menyadari, oh iya ya, korupsi ya, oh iya kali ya itu korupsi ya, tapi ya nggak apa-apa deh 10.000. Ingat, nah ini mengecilkan nilai uang. Allah tidak melihat nilai uangnya Pak, tapi yang Allah lihat itu adalah amal perbuatannya. Ya. Karena apa? Yang berbahaya Pak, yang berbahaya kita membiasakan sesuatu yang nanti kalau dibiarkan itu akan menimbulkan suatu kekacauan sosial Pak. Kita membiasakan orang itu yang tadinya tidak berpikir untuk minta, jadi akhirnya minta, kan gitu. Ini petugas kelurahan, awalnya dia juga nggak minta. Awalnya dia juga ikhlas bekerja, atau dia udah digaji. Tapi lama-lama ketika dikasih, lama-lama ketika besoknya nggak ada yang ngasih, marah dia. Kerja sudah mulai nggak serius kalau tidak ada yang ngasih. Ini kan dampak Pak. Berarti yang namanya suap-suap kecil seperti itu bisa menjadi demoralisasi, aktivitas untuk mendemoralisasi orang, untuk menghilangkan moral seseorang yang tadinya bekerja dengan baik menjadi tidak baik. Ayastasghir adzan, yaitu mengecilkan dosa, itu nggak boleh. Itu akan menjadi sebuah dosa besar. Karena apa? Kalau kita sudah mengecilkan dosa, maka kita akan terdorong untuk melakukan itu secara terus-menerus. Ini yang berbahaya itu seperti itu. Kemudian ini di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min yaradan bahu kajabalin fawqahu. Innal mu'min yaradan bahu kajabalin fawqahu yakhafu ayyaqa alaihi. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang benar, dia akan melihat dosanya itu seperti gunung
yang ada di atas kepala dia, dan dia takut gunung itu akan menimpa dia. Ini adalah seorang mukmin dalam menyikapi dosanya. Wal munafiq yara dzanbahu kadubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Sementara seorang munafik melihat dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya kemudian terbang begitu saja. Nah, ini perbedaan antara seorang mukmin dengan munafik. Jadi kita tinggal bertanya kepada diri kita, dalam menyikapi dosa kecil itu kita bagaimana? Kalau dalam menyikapi dosa-dosa kecil kita menganggapnya seperti seekor lalat yang hinggap di hidung kita kemudian kita sentil dan dia terbang, maka kita berpotensi untuk menjadi seorang munafik. Kalau kita mengklaim diri kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar mukmin sejati, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, yang terbangun dalam diri kita itu adalah rasa takut. Seorang mukmin dengan dosa sekecil apapun dia akan menganggap dosa itu sebesar gunung yang ada di atas kepala dia dan sewaktu-waktu bisa menimpa. Kemudian yang berikutnya adalah as-surur bis-shaghirah wal farah biha. Justru yang lumayan banyak juga disikapi. Orang demen dengan kesalahan-kesalahan kecilnya dan dia berbangga dengan kesalahan itu. Ya. Contohnya misalnya nonton bola di GBK nggak pakai tiket, itu kan dosa. Kita menzalimi orang kan. Kemudian kita bangga, wah kemarin saya nonton, saya udah antri nih beli tiket, tapi antriannya panjang banget. Di sebelah sana ada pintu yang kebuka, nggak dijagain. Saya masuk aja ke situ. Dia berbangga dengan kesalahannya. Ini saya ngambil contoh yang sporadis saja, Pak. Kira-kira ada nggak contoh di mana seseorang itu bisa berbangga dan senang dengan dosa kecil yang dia lakukan? Ada contohnya? Apa ya? Saya rasa banyak dosa kecil yang kita lakukan dan kita bangga dengan dosa itu. Ngeledek. Hah? Ngeledek? Enggak, ada orang yang bangga dengan dosa yang dia lakukan. Dia berbangga gitu. Ya kayak tadi misalnya contohnya begini. Ini biasa dilakukan sama anak-anak mahasiswa. Saya sering dulu saya ngebantuin kakak saya ngelola kantin mahasiswa gitu ya. Itu banyak anak mahasiswa itu kebetulan disuruh ngambil sendiri makanannya. Dia taruh ayam, kemudian ditutupin sama nasi, kemudian cuma ngambil sayur sama tempe doang. Jadi waktu dihitung ya cuma itu doang, nasi, tempe sama sayur. Padahal dalamnya itu ada ayam. Itu banyak yang melakukan seperti itu. Dan mahasiswa ini bangga, wah hari ini gua makan ayam gratis, gini kan. Gua cuma bayar gini. Itu kan ada yang seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini adalah banyak orang yang berbangga dengan dosa-dosa kecilnya gitu loh. Kemarin saya lewat ngelihat ada yang bening si Anu, saya sweet-sweetin, ternyata dia nengok, lihat dia demen loh sama saya gitu kan. Demen, dia bangga dengan dosanya. As-surur bis-shaghirah. Itu yang berbahaya. Jadi bangga dengan dosa kecil itu berpotensi untuk menjadi kabair. Kemudian ayatahawan bisakrillahi alaihi wa hilmihi wa imhalihi iyyahu. Ada juga dosa yang Allah sudah tutupi, tapi dia malah mengungkapkan. Misalnya katakanlah contohnya misalnya ada orang yang minum malam-malam, maksudnya minuman keras. Karena dia galau, dia minum di rumah, di kamar sendirian, nggak ada orang yang tahu. Kemudian besoknya dia cerita, wah semalam saya habis minum, enak banget. Setelah minum itu tenang. Padahal Allah sudah menutupi dia. Ketika dia melakukan dosa itu tidak ada yang tahu. Tapi justru dia membicarakan apa yang sudah Allah tutupi. Betapa banyak kita ini melakukan perbuatan dosa-dosa yang kecil, kemudian Allah tutupi, nggak ada yang tahu. Tapi kok dia ngomong, kan gitu. Jadi ini berbahaya, Pak. Allah itu kan melindungi hambanya. Mungkin kalau sampai dia ketahuan berbuat dosa,
akan malu di depan istrinya, di depan suaminya, di depan tetangganya, di depan anak buahnya dan lain sebagainya. Allah sudah tutupi, tapi kok dia membukanya, menceritakan dosa yang sudah Allah tutupi. Nah ini, itu juga termasuk, walaupun dosanya itu dosa kecil Pak. Ya. Misalnya lewat, ada mangga orang, kebetulan lagi lewat jalan ya. Kemudian Bapak ambil nih mangganya, nggak ada yang lihat. Memang Allah melindungi orang-orang di sekeliling itu, dibikin di dalam semua, nggak ada yang lihat Bapak. Allah sudah melindungi Bapak ngambil mangga tetangga, nggak ada yang tahu. Cerita tadi saya lewat, nggak ada orang, saya ambil tuh mangga. Allah sudah tutupi, kok ente kenapa ngomong kan gitu. Nah ini contoh-contoh kecil ya. Saya nggak bisa ngasih ilustrasi contoh yang lebih real lagi gitu ya. Yaitu mengungkapkan dengan sengaja dosa yang kita lakukan, tapi Allah sebenarnya sudah menutupi. Nah kemudian yang berikutnya adalah ayat bidzanbi wa yuzhiru, yaitu melakukan perbuatan dosa walaupun kecil, tetapi dia dengan senang mempertontonkannya. Kalau tadi dia melakukan perbuatan dosa, Allah tutupi, kemudian dia menceritakan. Kalau yang ini lagi sengaja, emang dosanya kecil. Jadi mohon maaf ini ibu-ibu ya, saya nggak ibu tapi anak-anak perempuan. Ya. Dia tahu bahwa yang namanya pakai rok mini itu berbahaya baik dari sisi sosial maupun dari segi agama. Dia tahu, tapi dia senang mempertontonkannya gitu loh. Ini hati-hati. Mungkin masalahnya sepele, dianggapnya dosa itu kecil. Katakanlah iya ya. Katakanlah iya, ini contoh, belum tentu benar juga. Katakanlah iya, memakai rok mini itu dosanya kecil. Tapi ketika dia lakukan setiap hari, terus menerus, udah satu dosa lagi. Yang dilakukan secara setiap hari terus menerus sudah dosa. Kemudian dia berbangga mempertontonkan itu, ya. Apalagi yang di TV. Kan ada orang yang kalau sudah berpakaian seksi Pak. Ini mohon maaf di lingkungan kerja di mana-mana, ada orang yang kalau sudah berpakaian seksi nggak betah duduk Pak. Ngider, pecicilan ke sana kemari, nggak apa-apain, cuman pengen dilihat bahwa dia punya tubuh bagus, dia seksi, dia apa dan sebagainya. Ini merupakan sebuah dosa yang dianggap kecil kemudian dipertontonkan sengaja. Nah, contoh orang yang melakukan ini sudah melakukan minimal 3 atau 4 dosa kecil yang disepelekan. Pertama, dia melakukannya setiap hari mungkin. Yang kedua, dia dengan sengaja mempertontonkan. Yang ketiga, dia menyepelekan. Ini bisa menjadi kabair, ini bisa menjadi dosa besar. Salah satu akibatnya nggak usah nunggu di akhirat. Pulang kantor agak sorean dikit, naik angkot selesai. Ya Pak ya, nggak tahu naik di sini nyampe aja ke Bogor, dibuang di tengah jalan. Kan kejadian kan seperti itu Pak. Ya mohon maaf, saya tidak bisa menjadi. Cuma ini contoh bahwa yang namanya perbuatan dosa itu bisa juga bukan karena niat orang pelakunya, tapi karena niat ada kesempatan, ya, ada sesuatu yang mendorong. Nah kemudian yang berikutnya adalah ayyakunal mudhlim aliman yaqtadi bihi. Dosa kecil yang dilakukan, kemudian dia membiarkan untuk dicontoh sama orang, malah mengajari. Contohnya itu tadi misalnya anak mahasiswa itu tadi makan nyolong ayam ditutupin sama nasi. Kemudian dia nyeritain sama temennya, entar lu kalau makan di situ, kalau yang jaganya dia kan agak bolot tuh, matanya nggak bisa ngelihat jauh ke dapur tuh. Iya, dia kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngelihat tuh lebih daripada 5 meter aja nggak bisa. Sementara jarak kasir dengan tempat nasi itu 10 meter. Nah, lu ambil ayam dulu, nanti tutupin sama nasi biar nggak ketahuan, digini-giniin gitu. Nah, dia ngajarin ke satu orang, kemudian dia melakukan, dia berkontribusi mendapatkan dosa dari dia. Kemudian dia menceritakan lagi, dosanya turunan terus gitu tuh. Jadi sekali dia menceritakan sebuah keburukan dosa kecil untuk diikuti, untuk dicontoh sama seseorang, maka dia mendapatkan saham dosa.
Dia ngajarin ke dia pun dapat saham. Apalagi dia ngajarin ke banyak orang, kemudian banyak orang itu juga ngajarin ke banyak orang, ya sudah, nanti akhirnya Pak multi level dosa. Jadi yang terakhir ini adalah multi level dosa, Pak. Kita ngajarin orang melakukan dosa kecil, kemudian secara sadar dan tidak sadar orang itu melakukan, maka yang tadinya cuma nyolong ayam dikit, dosanya satu. Tapi karena yang lain pada ikut-ikutan nyolong ayam, maka dalam satu hari dia mendapatkan dosa sama dengan orang nyolong ayam 10 kali. Padahal dia nyolongnya cuma satu. Tapi karena yang nyolongnya 10 orang, 10 dosanya pun dia ikut. Nah ini adalah dosa kecil yang berpotensi menjadi dosa besar. Jadi sebenarnya ketika Allah menutupi kita melakukan dosa, ini malah menceritakan, ini malah ngajarin, memberikan kiat-kiat bagaimana caranya berbuat dosa. Nah, jam berapa ini? Saya ada waktu ya. Sip. Ini adalah terkait dengan karakter dosa besar, dosa kecil, kemudian bagaimana dosa kecil yang berpotensi menjadi dosa besar. Nah, kemudian bagaimanakah bentuk taubat yang kalau kita sudah taubat dengan dosa-dosa yang tadi, otomatis kita akan bertanya, sebenarnya ciri-ciri orang yang taubatnya sukses itu seperti apa? Kok kenapa ada orang yang sudah bertobat tapi seolah-olah dia memiliki kepribadian yang tidak berubah? Kok kenapa setelah taubat dia terjerumus lagi, bangkit lagi untuk apa? Bukan bangkit, hanyut lagi ke dalam dosa yang sama dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri ya tobat kumat. Maka pertama adalah yang paling pokok, ciri-ciri daripada orang yang sukses bertobat, tentunya tobat dengan penyesalan, Pak. Jadi tobat yang diiringi dengan penyesalan. Yang pertama kali adalah indikatornya riqqatul qalb. Biasanya orang yang tobat sukses itu hatinya itu gampang tersentuh. Riqqatul qalb artinya raqiq, qalbnya itu apa? Tipis, gampang tersentuh, gampang ternyuh, halus gitu ya. Sensitif. Wah, dari tadi saya mencari kata-kata itu terus kok sulit sekali ya. Sensitif, hatinya sensitif. Ya. Ciri-ciri orang yang bertobat, tobatnya sukses, hatinya sensitif. Yang kedua adalah wa gharazatul dam', yaitu mudah tersentuh kemudian menangis. Jadi mudah menangis. Jadi kalau misalnya melihat orang berbuat dosa, dia mengingat dosa-dosa yang kemarin, kemudian dia menangis. Ciri-cirinya itu hatinya sensitif, kemudian matanya mudah berlinang air mata, mudah menangis ketika dia menyesali dosa-dosa yang sudah lewat. Kemudian yang ketiga adalah wahwa yujibu tarka kulli mahdhurin wa huwa mulabisin bihi. Dia tidak akan lagi bersentuhan dengan hal-hal yang mendorong dia untuk berbuat dosa seperti yang kemarin. Jadi kalau misalnya dia berbuat dosanya gara-gara minuman keras, maka dia akan menghindari bertemu dengan orang-orang yang suka ngajak dia ke tempat minum. Nah, ciri-cirinya itu. Jadi ciri-ciri orang yang taubat, ngakunya taubat, tapi nggak bisa melepaskan pergaulan dengan orang yang belum menjerumuskan dia ke dalam dosa. Ini hati-hati. Belum dikatakan taubat. Jadi kalau kita punya anak bandel, kemudian anak kita itu taubat, minta ampun sama kita, dia janji deh nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ternyata dia masih bergaul dengan orang-orang yang sama, yang menjerumuskan dia ke dalam kesalahan yang itu. Maka itu bisa merupakan sebuah indikasi bahwa dia tidak serius dengan tobatnya, dia tidak serius dengan minta ampunnya. Maka ciri-ciri orang yang sukses dengan tobat adalah dia akan menjauhi apapun elemen-elemen yang menarik dia ke dalam terjerumusnya dia ke dalam dosa yang sudah lewat. Kemudian dia akan mengembalikan hak-haknya kepada orang yang dia zolimi. Jadi kalau dia mengaku tobat tetapi dia tidak meminta maaf kepada orang yang dia zolimi, atau dia tidak mengembalikan hak orang yang dia ambil haknya, berarti dia juga tidak dikategorikan yang sukses bertobat. Dia menyakiti orang, tapi minta maaf sama orang itu juga enggak, berarti dia belum bertobat.
Dia bertobat, dia melakukan kesalahan karena mengambil hak orang. Misalnya katakanlah menggunakan kas kelurahan, menggunakan kas RT, RW, kas masjid dan sebagainya. Kemudian dia tidak mengembalikannya, itu termasuk yang dikategorikan belum benar-benar bertobat. Itu mengembalikan hak kepada yang orang yang dizolimi atau siapapun yang dizolimi. Kemudian yang berikutnya adalah contoh orang yang sukses bertobat adalah wa huwa yuhasibu nafsahu al-habbat wad-dawanib qabla an yuhasabu fil qiyam, yaitu dia akan selalu memperhitungkan, menghisap seluruh perbuatan dia setelah dia melakukan sebuah perbuatan. Jadi kalau dia setelah melakukan sesuatu itu dia akan ingat, kira-kira yang saya lakukan tadi itu dosa enggak ya? Kira-kira yang saya lakukan tadi itu menyinggung orang enggak ya? Kira-kira dia marah atau enggak ya? Nah, ini kan termasuk dari sensitivitas itu tadi. Bukti daripada sensitivitas orang bertobat adalah ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang dia indikatorkan, yang dia indikasikan kesalahan, dia akan selalu menghitung-hitung. Sehingga ketika dia katakanlah menganggap itu kesalahan, maka dia akan mendatangi orang itu dan minta maaf. Ya. Dan kemudian salah satu indikatornya lagi adalah ketika dia sekali tobat, maka dia tobatnya itu adalah selamanya. Bukan tobat umat. Ini adalah indikator daripada orang yang dikategorikan sukses dalam melakukan tobat. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung